Seorang perempuan, untuk menguji kesetiaan pacarnya, mengunci diri di ruang rahasia, dan pura-pura menghilang. Kebetulan pacarnya baru pulang kerja, Xiaomei mengamati reaksinya lewat kaca satu arah. Pacarnya segera menemukan surat perpisahan dari Xiaomei. Dia langsung panik, menggeledah rumah terus, lalu mencoba meneleponnya. Tapi tak ada yang mengangkat. Melihat mata pacarnya memerah, Xiaomei diam-diam agak senang. Sepertinya pacarnya masih sangat mencintainya. Namun tak lama, sedihnya berubah jadi marah. Dia melempar bunga yang tadinya sudah disiapkan untuk Xiaomei. Dilempar keras ke cermin, Xiaomei kaget. Ia tahu kalau permainan ini diteruskan pasti timbul masalah. Ia mengacak-acak mencari kunci, berniat keluar memberi kejutan pada pacarnya. Tetapi setelah beberapa saat, ia baru ingat tadi terlalu buru-buru dan menggantung satu-satunya kunci ruang rahasia itu di dalam kamar. Xiaomei merasa ada yang salah. Ia berlari ke cermin lalu memukulnya sekuat tenaga sambil minta tolong. Tapi peredam suara ruangan ini terlalu bagus. Pacarnya sama sekali tak mendengar apapun dan usahanya sia-sia. Xiaomei mencoba menelepon lagi, tapi di dalam sama sekali tak ada sinyal. Ia panik, mengayunkan kursi lalu menghantamkannya. Namun cermin itu tetap tak bergeming. Akhirnya ia harus menanggung akibat ulahnya, benar-benar terjebak di ruang rahasia ini. Ini bukan ruang rahasia biasa. Menurut nenek pemilik rumah, ruangan ini dibangun mendiang suaminya untuk menghindari kejaran musuh. Dinding luarnya dicor logam hingga kokoh bak benteng, dan dua jendelanya adalah kaca tempered satu arah yang transparan. Dari sini, semua aktivitas di kamar tidur dan kamar mandi terlihat. Pengeras suara bisa menyadap suara luar satu arah. Setelah bilang begitu, si nenek kembali ke Jerman. Kini tak ada yang tahu Xiaomei terkunci di ruang rahasia itu. Malamnya, sang pacar yang gagal menemukannya pulang. Padahal Xiaomei tepat di depan mata, tapi dia tetap tak bisa melihatnya. Xiaomei menempel di cermin satu arah itu dan terus minta maaf. Ia tak kuasa menahan tangis, batinnya tersiksa. Setelah itu, sang pacar melapor ke polisi, tapi mereka malah menyuruhnya pulang menunggu kabar. Sementara mereka akan menyelidiki pelan-pelan. Di ruang rahasia itu, Xiaomei memahat dinding tiap hari. Saat lapar, ia makan makanan kaleng kedaluarsa. Saat haus, ia minum air mentah yang sudah rusak. Beberapa hari kemudian, pacarnya menonton video peninggalan Xiaomei, lalu meremehkan, "Semoga beruntung." Xiaomei langsung marah. Baru sebentar ia hilang, pacarnya sudah menyerah. Saat pria itu masuk kamar mandi, Xiaomei kesal lalu menendang dan menginjak pipa air. Bak cuci malah beriak. Ia merasa ada harapan, lalu mengambil pipa besi dan terus memukulkannya. Walau riaknya tampak jelas, tapi tertutup suara badai petir. Pacarnya malah asyik menatap cermin, lalu berbalik pergi. Xiaomei tahu harapan diselamatkan kali ini pupus lagi. Baru seminggu, suaminya pulang bawa perempuan lain. Bahkan bermesraan di ranjang tepat di depan matanya. Dia sangat kecewa. Tak menyangka secepat itu dia sudah punya kekasih baru, seolah dia memang tak salah menuduhnya. Dia mati-matian mengetuk kaca, berharap pihak sana mendengar dan berhenti. Tapi semua sia-sia. Setelah tenang, ia mulai memikirkan cara kabur. Ia mencari sendok untuk memahat dinding itu. Mengira dindingnya hanya setebal 2 cm, jadi cepat dilubangi. Tapi saat terus memahat, ia baru sadar di dalamnya masih ada pelat baja. Ia pun putus asa, seandainya dulu ia tidak pergi. Suami, mungkin pernikahan ini masih bisa dipertahankan, tapi sekarang ia hanya bisa hidup seperti tikus di kamar remang ini. Meski ada makanan, karena lama dibiarkan semuanya sudah kedaluarsa, bahkan airnya pun keruh. Di tempat seperti ini, dia jelas tak akan tahan lama. Keesokan paginya, si perempuan melihat perebut laki orang itu memakai pijamannya. Ia tak tahan memaki. Perempuan itu bahkan memakai sikat giginya, jelas ingin jadi nyonya rumah di keluarga ini. Papau. Tidak disangka, detik berikutnya pihak itu seolah mendengarnya, dan malah menempelkan kepala di dekat wastafel. Perempuan itu seperti menemukan secercah harapan untuk menyelamatkan diri. Segera kembali berteriak ke arah keran. Melihat pihak itu bereaksi, ia pun menambah tenaganya. Namun, sampai suaranya serak karena berteriak, si rival cinta tiba-tiba berlari kembali untuk menggosok gigi, seakan semua yang barusan terjadi hanyalah halusinasi pendengaran. Menatap foto dirinya dan suaminya, perempuan itu menyesal setengah mati. Kini bahkan rumahnya pun telah ditempati orang lain. Namun ia tidak berniat menyerah begitu saja. Di ruang rahasia ia menemukan sebuah peta. Di sini ia menemukan sakelar untuk mengatur suhu air luar. Jadi, saat pihak itu mandi, ia diam-diam menaikkan suhunya sampai si rival kepanasan dan menjerit. Melihatnya, ia nyaris tak bisa menahan tawa, sekaligus berhasil memancing pihak itu mendekat ke bak cuci. Lalu ia mencoba berteriak lagi ke arah keran. Kali ini si rival sadar ada yang tak beres, tapi justru ketakutan dan buru-buru menjauh. Malam itu, pihak itu tanpa sengaja menemukan kunci yang jatuh di lantai. Melihatnya, perempuan itu sangat bersemangat, mengira dirinya akan segera diselamatkan. Namun sang rival cinta malah mengira itu kalung dan memakainya, seolah menegaskan dialah pemilik tempat ini. Keesokan harinya sang suami ditelepon polisi. Mereka menemukan mayat di pinggiran kota yang mirip istrinya, dan memintanya datang melihat. Ia tak menyangka suaminya justru mengira dirinya sudah mati. Setelah pria itu pergi, sang rival cinta tersenyum puas ke cermin. Namun semua belum selesai. Setelah itu si rival cinta kembali mengisi kolam dengan air. Si perempuan pun paham maksudnya, lalu mengambil sebatang kayu untuk mendengarkan buah yang kalian kerjakan. Tak lama, permukaan kolam mulai beriak. Celaka, kini pihak lawan akhirnya yakin ada seseorang yang terjebak di dalamnya. Sebelumnya itu masih sebatas dugaan, tapi adegan barusan membuatnya mau tak mau percaya. Untuk berjaga-jaga ia memutuskan mengujinya sekali lagi.
Setelah dapat jawaban meyakinkan, sang rival cinta mencoba menyelamatkan pihak lain. Namun cermin ini jelas tak dapat dilepas. Saat itu, anjing di rumah tiba-tiba menggonggong keras ke arah lemari pakaian. Seketika ia teringat sesuatu, lalu langsung bertanya pada perempuan itu, apakah pintu ruang rahasia ada di sisi lemari? Setelah mendapat jawaban yang pasti, ia segera berlari ke sana dan mencoba menggeser kaca, tapi pintunya bukan di situ. Itu membuat perempuan di dalamnya cemas dan mondar-mandir, ingin memberitahu dia tapi tak bisa. Untungnya, setelah lama mencoba, ia juga sadar ada yang aneh, lalu mulai mencari di rak buku sebelahnya. Akhirnya ia menemukan pintu ruang rahasia. Di atasnya ada kompartemen tersembunyi, itulah kuncinya. Tapi saat hendak membuka pintu dia malah ragu. Soalnya begitu wanita itu keluar, pasti dia akan mengusirnya dan dia tak akan lagi jadi nyonya rumah di sini. Memikirkan itu, dia pun langsung memilih menutupi kebenaran. Saat itu juga suaminya pulang. Perempuan itu hanya bisa mengetuk kaca putus asa, berusaha menarik orang itu kembali. Namun semuanya sudah berakhir dan tak bisa diubah. Kebenaran akan selamanya terkubur. Sementara rival cintanya jadi pemilik baru tempat ini. Keesokan harinya ia mengganti spray, memindahkan semua barangnya masuk, lalu membuang barang-barang perempuan itu keluar. Seminggu kemudian ia kembali mengisi bak penuh, ingin melihat apakah Melian sudah mati. Sudah lama ia tak melihat riak di permukaan air, jadi ia mengisi lagi bak dengan air panas, lalu memakai uapnya untuk menulis sapaan di kaca. Namun hasilnya tetap sama, menunggu setengah jam pun tak ada jawaban. Keesokan harinya, teman polisinya mengirim berkas berisi foto-foto pria itu diam-diam berkencan dengan selingkuhan lain. Barulah ia tahu pangeran berkuda putih dalam matanya ternyata playboy, dan dirinya serta wanita itu hanya salah satu dari banyak orang di lautan luas. Setelah bimbang berkali-kali, ia memutuskan menyelamatkan pihak lain yang sama-sama tertipu. Maka saat pria itu pergi, ia mengambil kunci dan membuka pintu itu. Tetapi ketika masuk, ruang rahasia itu sudah berantakan di lantai. Tak disangka lingkungan di sini begitu buruk. Dia tak bisa membayangkan bagaimana orang itu bertahan hidup. Sekarang perempuan itu sudah terbaring di ranjang, sekarat. Saat itu, ia mendadak membuka mata, lalu memukulnya hingga pingsan dengan botol minuman. Setelah itu, ia mengambil kunci dan lari keluar dari ruang rahasia, sambil mengunci pintunya rapat. Kini, rival cintanya terjebak di dalam. Usai kejadian itu, ia tak memilih balas dendam pada suaminya, melainkan pergi sendiri meninggalkan tempat menyedihkan ini. Saat pria itu kembali, yang ia lihat hanya kunci di atas tempat tidur dan foto mereka berdua di cermin. Kunci itu jadi secercah harapan terakhir untuk rivalnya, tapi bisa keluar atau tidak, tergantung apakah pria itu bisa menemukan ruang rahasia itu.